Halo Sobat Agro semuanya, balik lagi sama aku Lia dan Bahar di mana? kota. Di kota. Jadi kita lagi di salah satu pembibitan di Kabupaten Magelang, yaitu di Pindusari Magelang. Kita lagi sekarang aku mau bahas tentang pembibitan tembakau. Kita belum pernah bahas tembakau kan? Yuk ikuti langsung. Oke, jadi seperti yang udah aku bilang tadi ya, sekarang aku lagi di salah satu pembibitan di Kabupaten Magelang. Nah, ini aku udah bareng sama narasumbernya langsung nih. Bisa kenalan dulu, Bu? Ya, nama saya Muntatia di Berkah Bibit Tembakau ya, ini dari pembibitan tembakau ya. Desa Tanjung Sari, Sudimoro, Kabupaten Magelang. Kita udah keliling-keliling nih, Bu. Ya. Saya lihat ada beberapa pembibitan ya, Bu. Ada Ya, apa aja, Bu, di sini? Oh, di sini ada cabai, ada bunga kol, ada kol juga ada, Iya, iya. bermacam-macam lah. Sawi juga ada, Bu, tadi ya? Ada. Termasuk tembakau ini. Iya. Nah, khusus di pembibitan yang di tembakau ini, Bu, kira-kira ini luasnya berapa ya, Bu ya? Ya, kurang lebih 1000 meter. 1000 meter ya? Iya. Oh, 1000 meter itu untuk populasi berapa tanaman, Bu? Bisa 1000 beki, 1000 beki. Iya. Satu bekinya ini 400. 400 tanaman ya? Iya. Ini nih prosesnya dari awal sampai, ini usia berapa, Bu? Ini usia setengah bulan. 1,5 bulan Sudah, ya? 1,5 bulan. Iya, sudah Nah, siap ditanam. Sudah siap tanam. Ada yang mau berminat mungkin bisa diambil Iya. langsung. Boleh ke sini. Sambil Hubungi promosi aja ya. nanti di bawah ini. Iya, oke, Bu. Nah, ini prosesnya gimana, Bu? Dari awalnya? Dari awalnya ditaburin di tanah, terus setelah itu ditutup dulu pakai tanah biasa. Oh, ditutup tanah. Setelah itu tumbuh. Ya, Setelah tumbuh ada kurang lebih sebulan, 1 bulan. kita ambil, cabutin, dipindah ke pot. Oh, dipindah ke pot. Maksudnya pindah ke sini apa gimana? Iya, pindah ke sini. Oh, ini ya. Kalau ini benih apa aja, Bu, yang disemai? Tembakau ada Manila, ada Boyolalinya, ada Meloko, Manila, Boyolali sama Kemeloko. Meloko. Iya. Kemeloko ya? Iya. Oke. Kenapa nanam itu, Bu? Ya, yang banyak disukai petani. Oh, berarti memang dari permintaan pasarnya itu tiga itu ya, Bu ya? Iya. Ini yang Boyolali ya, Bu ya? Ini yang Boyolali. Lalu yang satu ini Manila. Itu Ya. ada bedanya nggak sih, Bu? Kayak unggul Ini yang agak mana? agak sama. Oh, agak sama. Agak sama. Kalau yang Kemeloko itu yang dataran tinggi. Oh, Kalau yang ini di dataran rendah kuat. berarti ini yang Boyolali sama Manila itu sama gitu Iya. ya. Kalau yang Meloko emang yang khusus dataran tinggi, Tinggi, yang iya. lebih tinggi. Ini kenapa, Bu? Kok bulat-bulat Ini gini kita terlambat nyemprotnya 1 minggu kurang. Jadi biasanya 1 minggu tuh disemprot itu ulat ya. nih? Iya. Semprot ulat, Bu. Bukan, yang buat ulat gitu. Disemprot buat ulat. Tapi telat, Tapi ini telat. nyemprotnya Iya. gitu ya, Bu. Jadi Jadi menjadi- kemakan. menjadi- Iya. Lubang. Tapi kalau ini yang enggak, ini Enggak. yang tertib Iya. semprotnya. Iya. Oke. Oke, Bu. Ini nih, saya dilihat ya. Ini yang berlubang. Ini Karena yang terlambat nyemprotnya. karena terlambat nyemprotnya. Kalau untuk benihnya sama-sama bagus ya, Bu ya. Iya, bagus. Tadi kan saya tanya sama ibunya ya, Pak. Ada bibit Manila sama Boyolali. Ya, Itu kayaknya karakteristiknya sama ya, Pak? kalau Manila sama Boyolali itu hampir mirip Hampir mirip. Yang beda itu yang sama Kemeloko. Kemeloko. Kalau Kemeloko itu kan kecenderungannya ditanam kan di pegunungan, mungkin 800 ke atas mdpl ya. Untuk Meloko ketinggian 800 ke atas mdpl. Iya. Berarti kalau yang ini masih aman ditanam di daerah sini ya, Pak? Iya. Kalau yang Manila sama Boyolali itu kan cenderung ditanam di sawah. Paling awal itu Kemeloko. Kalau Kemeloko itu permintaan udah sedikit, itu Manila sama Boyolali baru menyusul. Oh, gitu. Berarti memang siklusnya itu Meloko dulu, baru Manila, Boyolali. Ya, soalnya kan nanamnya kan pegunungan dulu. Oh iya. Oh, kalau jadi- pegunungan lebih lama ya? Lebih lama. Nanti panennya bisa bareng gitu, Pak, katanya. Itu hampir beriringan ya. Soalnya kan kalau pegunungan kan
Masa tanamnya ini kan lebih lama ya. Iya. Nah, berarti ini info dari Pak Sugeng langsung nih. Kalau di pegunungan itu emang nanamnya lebih awal. Di bulan apa Pak kira-kira? Itu paling cepat itu bulan April ya, awal April lah. Oh, awal April udah mulai tanam. Iya, udah mulai tanam. Nanti kalau yang Boyolali sama Manila ini di bulan Itu dari Mei sampai Juni. Mei, Juni. Iya, Mei, Juni. April, Mei. Oh, selang 1 bulan ya Pak? Ya, sekitar 1 bulan. Lumayan juga 30 hari. Tapi nanti panennya bisa barengan. Ya, hampir beriringan nanti. Nah Pak, saya mau tanya nih Pak. Tadi kan saya lihat di pembibitan yang bawah sama yang atas itu Heeh, masih banyak yang cabai sama sayur ya Pak. iya. Kalau permintaan tahun ini itu antara tembakau sama sayur lebih banyak mana sih Pak? Kalau banyaknya itu masih tetap banyak cabenya ya. Soalnya kalau cabai kan nggak tergantung sama musim. Sedangkan kalau tembakau itu kan tergantung sama musim kan. Musimnya pendek. Berarti terpatok musim gitu ya? Iya, terpatok. Berarti kalau tembakau ini nggak setiap saat nanam tembakau ya Pak? Enggak. Bulan-bulan tertentu. Bulan-bulan tertentu aja. Prosentasenya berapa Pak kira-kira untuk tahun ini? Nanamnya tembakau sama sayur? Kalau tembakau itu berapa ya persentasenya ya mungkin berapa ya? Di 3 bulan terakhir ini dari April, Mei, Juni itu mungkin 40-60 mungkin ya. Oh, 40-60. Tetap banyak sayurnya ya Pak Tetap ya? banyak sayurnya. Oh, kirain cuma 50-50 tetap ini Pak. Walaupun ini enggak. lagi masa tanamnya ya, Iya, tetap tetap kurang gitu. tetap banyak sayurnya. Tadi kan saya udah ngobrol sama Bu Mun ya Pak. Ya. Katanya permintaan tembakau tahun ini lebih banyak dari yang kemarin ya Pak? Iya, alhamdulillah lebih banyak daripada kemarin. Oh, kalau dari segi pasarnya kenapa Pak kira-kira Pak? Dari segi pasar ya ini kan alhamdulillah untuk tahun ini kan ada pesanan tuh dari dinas. Jadi kan permintaannya kan lebih banyak daripada tahun kemarin di dinas Pekalongan kemarin itu. Biasanya pesannya berapa Pak kalau dari dinas itu? Kalau kemarin tuh ngambilnya tuh 200 bak. 200 Pak. Itu dari dinas tok ya Pak Iya, ya? dari Belum dinas. dari petani-petaninya Iya, ya Pak ya? dari petani. Ya kan kemarin kan ini ada apa itu panas tuh kemarin kan hampir setengah bulan atau berapa itu ya, atau berapa minggu itu ya. Nah itu pengaruh juga Malah buat- lebih meningkat. buat bibitnya ya. Kalau faktor lain selain itu mungkin dari petaninya. Kalau ya lebih utama itu dari faktor cuaca ya. Kalau cuaca itu panas, petani kan cenderung gini, gampang berubah-ubah lah. Oh iya. Misalnya musimnya panas itu langsung nanam tembakau. Langsung ke tembakau gitu Nanti ya. kalau ada hujan beralih ke sayur lagi. Oh, makanya beriringan ya Pak mereka nanamnya. Iya. Tapi memang minat petani tahun ini berdasarkan pasar memang lebih banyak Pak. Iya, kalau saya ya emang lebih meningkat ya. Nah, untuk permintaan tembakonya nih Bu dari petani, itu kalau dibandingkan tahun kemarin sama tahun sekarang, Tinggi sekarang. Oh, tinggi sekarang? Iya. Kira-kira berapa Bu persentasenya? Kalau waktu dulu 50, sekarang 80%. Lumayan ya, Iya. berarti tahun ini lebih banyak yang nanam tembakau. Berarti Iya. tembakau lebih menguntungkan ya Bu ya? Semoga aja ya. Iya, amin, Kedepannya alhamdulillah. begitu terus. Nah sekarang ada nggak nih Bu dari Ibu sendiri yang memberi tips buat teman-teman kenapa sih kita harus nanam tembakau? Apa untungnya banyak nih? Apa nanti hasilnya lebih baik nih atau gimana gitu, ada nggak Bu? Ya mungkin kalau di musim panas itu yang bagus buat tembakau. Oh di musim panas iya. ya bagus tembakau. Tapi kalau di dataran kita semuanya ya, kita semua nanam tembakau juga nanam cabai. Jadi kita seiring Berarti gitu. seiring seirama Iya. itu tadi ya. Iyalah selalu bersama ya. Iya. Nggak kayak aku ya Bu ya. Mana-mana sendiri. Nanti ada datangnya belum. Amin. Ada waktunya. Oke Bu. Tapi tembakau ini aman kan Pak kalau ditupang sari sama, maksudnya ditanam barengan sama sayur gitu? Aman, tapi Aman-aman mungkin ya ini ya tergantung pengaturan jaraknya nanti ya. Oh, ya. Kalau dulu kan orang nanam apa itu tembakau itu kan ditumpang sari sama cabai sama sayuran kan. Iya. Kalau sekarang itu banyak yang beralih nanam sayuran tapi ditumpang sari sama tembakau. Kebalik ya. Tapi, Itu kenapa Pak kira-kira Pak? ya mungkin dari faktor pengalaman aja mungkin ya. Oh, ada pengalaman apa nih? Pengalaman tersembunyi. Jadi mungkin ya buat antisipasi aja ya mungkin kalau misalnya Belajar nanti dari cuacanya pengalaman. berubah dari panas ke hujan, ada tanamannya Oh, sayur. iya. Misalnya kok ini nggak hujan, ya ada tanamannya tembakau gitu kan. Kayak ada sampingannya, Buat jaga-jaga mungkin ya. jaga-jaga. Ya. Nah Pak, untuk
mensiasati nih Pak, rencana di awal misalkan saya mau tanam tembakau berapa 40% tadi. Kenapa langsung ke 40% itu Pak? Apa berdasarkan pengalaman petani udah segitu atau gimana? Kalau itu pertama dari pengalaman ya mungkin ya. Terus yang kedua itu pas bulan-bulan musim tanamnya. Emang lagi bagus saja gitu ya. Yang ketiga ya mungkin spekulatif ya, spekulasi. Namanya orang kalau nggak spekulasi kan mungkin nggak ada tantangan ya. Iya Pak. Berarti jadi berbisnis di dunia pembibitan ini juga harus pinter-pinter membaca peluang dan situasi ya Pak ya. Jadi tiap tahun tuh pasti belajar dan belajar terus. Dari pengalaman ya. Tapi pernah nggak Pak kayak meleset dari hitungan wah nggak habis nih? Biasa, namanya manusia kan ya pasti ada melesetnya. Tapi ini berarti pernah nggak habis Pak? Pernah. Terus digimanain Pak benihnya? Ya kalau udah nggak habis ya udah. Resiko Yaudah, kan. gimana Pak? Nggak ditanam sendiri Pak? Ya enggak, kalau ditanam sendiri nanti ya kan udah ada tanaman lain. Oh, berarti nggak dipakai gitu aja Pak? Apa? Ya kadang ya, tapi seringnya habis. Oh, alhamdulillah ya seringnya habis ya. Kalau misalnya nih Bu, Ya. nanam tembakau gini nih Bu, ada nggak sih Bu ketakutan tentang resikonya? Contohnya kayak bibitku udah siap tanam nih, tapi kok nggak ada pembeli? Itu pernah ada nggak Bu? Kayaknya jarang sih. Jarang ya? Karena kita sudah berantisipasi. Kalau sudah nggak ada pada waktunya, Udah nggak waktu itu, tembakau ya gitu? kita berhenti. Oh, berarti kita harus bisa mengantisipasi ya ke waktunya depannya itu ini ya. yang dibutuhin petani apa gitu ya Bu. Ya. Berarti alhamdulillahnya sampai sekarang kalau misalnya pembibitan segini nih nanti habis semua Bu. Alhamdulillah habis. Alhamdulillah. Iya. Pak ini kan kalau masa siap tanamnya berapa bulan tadi Pak? Itu kalau dari nyemai sampai bisa dimasukin pot media itu kan sekitar 1 bulan. Nanti dari pot media itu bisa siap tanam itu sekitar setengah bulan ya. Berarti 1,5 bulan udah siap tanam, Udah siap siap. sebar ke petani ya Pak. Ya. Nah itu dari 1,5 bulan sampai kira-kira ini benih udah nggak bisa dipakai lagi nih, itu berapa Pak? Itu mungkin 30 sampai 35 hari ya dari masuk ke pot media itu. Mungkin udah tua ya. Oh, berarti maksimal sebelum 30 hari harus udah keluar semua. Ya, mungkin maksimal 30 hari. Saya kan pernah lihat di beberapa di kota nih Pak. Sekarang udah banyak toko-toko kecil yang buka ini loh Pak. Apa gerai tembakau itu loh Pak. Nah, itu apa mempengaruhi minat petani nanam tembakau juga Pak? Kira-kira Pak? Itu kayaknya enggak ya. Ya, orang jualan kan sekarang kan harga rokok kan cenderung naik loh. Oh, Jadi kalau beli tembakau langsung kan mungkin harganya lebih murah. hitungannya lebih murah ya Pak? Padahal tembakau mahal juga Pak. Apa? Tembakau mahal juga nggak sih? Berapa sih harga tembakau? Ya tapi kalau 1 kilo ini tembakau kalau dibeliin rokok ya udah Berkali-kali ya, beberapa bungkus ya. kebalik ya. 1 bungkus rokok itu berapa bungkus rokok kalau buat beli tembakau Oh kan iya sih kebalik. udah dapat banyak ya. Nah berarti lebih irit rokok tembakau aja buat perokok, tapi lebih irit lagi nggak usah ngerokok ya Pak. Iya sih Bu, soalnya sekarang banyak juga ruko-ruko kecil yang jual tembakau. Kalau dulu kan lebih harus ke pasar lah, harus ke bener-bener orang yang jual tembakau. Sekarang di gang-gang kecil aja banyak yang jual tembakau Bu. Nggak tahu kenapa peminat perokok sekarang lebih suka tembakau ya Bu ya. Mungkin juga. Aku juga nggak tahu sih, nggak ngerokok juga. Ini bisa dicoba ngerokok. Nah, kalau lagi nanam gini nih Bu, tantangannya apa Bu? Kayak ada ulet atau hamanya apa gitu? Ada nggak Bu? Hamanya wereng sama ulet. Itu biasanya pakai apa Bu mengatasinya? Mengatasinya Inseknya? pakai konfidor. Oh, pakai konfidor. Ya. Promosi nih konfidor buat pengalaman Hama. Wereng. menanggulangi wereng. Busuk batang, busuk daun ini nggak pernah Bu? Busuk batang tuh mungkin disebabkan karena kebanyakan itu ya Air. air. Tapi alhamdulillah sekarang nggak pernah ngalamin Bu. Enggak. Karena jam terbang tinggi udah pengalaman ya Bu ya. Jangan sampai kayak gitu lagi. Pertumbuhannya yang kurang gitu Bu, pernah nggak Bu? Ini saya lihat nih ada pertumbuhan yang kurang. Kalau begitu tuh nanti kan sudah habis zatnya. Nanti kita gemborin pakai itu
penyubur. Oh, nanti dia bisa tumbuh lagi. Iya, bisa gini Wow, lagi. hebat ya. Kayaknya aku juga butuh itu Bu, biar bisa tumbuh berkembang lagi. Ya, nanti tinggal ambil aja obatnya. Siap. Tapi nanti kalau saya nggak bangun, Jangan. risikonya di ibu loh. Oke Bu, untuk jadi petani pembibitan ini harus pintar-pintar baca situasi ya, harus pintar-pintar membaca peluang, harus pintar-pintar belajar dari pengalaman ya Pak ya. Iya. Terus yang kedua, untuk bibit di dataran tinggi lebih bagusnya pakai yang meloko, Pemeloko, pemeloko ya. Kalau yang di dataran rendah di bawah ketinggian 800 bisa pakai yang Boyolali sama Manila. Manila. Nah, tapi disclaimer ya, itu menurut Pak Sukron. Tapi insya Allah sih Pak Sukron ini konkret sih ini apa masukannya ya Pak ya. Dan yang terakhir dari masa siap tanam tadi 1,5 bulan itu jeda waktunya tuh cuma 30 hari. Jadi dalam 30 hari ini harus habis semua. Kalau nggak habis nggak kepake. Tapi alhamdulillahnya kalau di berkah bibit ini habis semua. Laris manis karena ownernya juga pintar baca situasi dan peluang di pasar. Oke Bu, berarti iya. itu aja cukup ya Bu. Oh, iya. Tadi udah banyak banget kita bahas dan saya udah belajar banyak banget tentang tembakau di Ibu. Ya. Tadi di luar juga udah ngobrol-ngobrol banyak juga. Makasih ya Bu, udah banyak-banyak bantu. Ya, kita juga. Makasih sama Mbaknya, semoga tambah berkah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke Bu, ini saya mau keliling-keliling boleh Bu? Boleh. Bareng sama Ibu, Ya. yuk. Sekian video dari kami. Jangan lupa komen, share, dan subscribe Ya. agar YouTube kami semakin berkembang. Amin. Amin. Oke Bu. Ya. Semangat petani Indonesia. See you on top. Stop.